Sambil berdoa jangan lupa. Oh, Pokoknya iya, usaha itu selalu diiringi berdoa. Usaha tok tanpa berdoa ya enggak boleh. Betul. Sombong kita, enggak punya Tuhan kok enggak berdoa, Betul, ya kan? Berdoa tok tanpa usaha, hancur. Berdoa tok kapan tuh? Iya. Berdoa. Iya, betul. Iya kan, enggak usaha. Iya. Emang ada jatuh. Iya, tapi lagi berdoa terus. Jadi enggak diambil Nggak juga. usah. Jadi harus beriringan. Terbuka juga, betul. Dalam bekerja itu karena kita fokus dan mencintai pekerjaan tuh jadi totalitas kita. Iya. Itu. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Hui, sabah al-khair. Selamat pagi. Nah, ini baru bener, coy. Ini beneran pagi ya. Ini beneran Setelah pagi. sekian lama dapat Iya. juga gua pagi di Akhirnya weekend dapat ini. juga kan pagi. Kok Iya. nuansanya nih apartemen agak lebih bersih dan kinclong nih. Tahun baru. Nih lihat nih, bantal kok bisa tersusun rapi seperti ini. Iya, terbantar rapi dan minuman ada 1, 2, 3, 4. Oh iya, teh panas lagi. Teh panas lagi. Perasaan cuma gua nih golongan Iya. air panas dan di air rumah ini keras, kan. ya Yo, kan? iya. Aku air dingin Oh iya, sukanya. betul. Yang Iya. lembut-lembut lah. Iya, jadi apa ini ceritanya? Iya Kenapa nih, kita Kenapa ada? Apakah ada dan kunjungan? rapi bersih? Apakah ada inspeksi dadakan? Itu dia. Itu dia Ya jawabannya. sudah, kayaknya udah nggak sabar. Iya, Gua denger karena kelenting-kelenting. Kelenting-kelenting sama ini udah kebuka. Nah, semak- tuh udah tuh lihat tuh. Nah, tuh lihat tuh kan. Semakin Nah, lama nanti iya. bisa berbahaya. Iya, makanya. Yuk, coba. Assalamualaikum. Tok tok tok. Ya, boleh masuk. Ya, Silakan silakan. Nah, masuk dari coba luar. ditutup Wih, lagi. Ya, gimana? tamu ini. Coba gimmicknya gimana? Ding nong ning kung. Ding Oh iya, nong siap. ning kung. Ding nong ning kung. Ding nong. Memang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ada seremoninya Iya, ya. ada seremoni. Ya, Ambil silakan, posisi, silakan. ambil posisi. Ya. Bapak sama Ibu duduk sini. Nah, ini mic-nya ini buat Ibu sama Bapak. Nah, ini buat kita berdua. Ini mohon maaf nih lagi apa? Belum ada sponsor. Jadi mic-nya cuma 2. Sofanya juga masih kecil. Ya. Ya. Nggak usah lihat pertanyaan di layar. Nggak apa-apa, tadi udah bagus tadi gimmick ya. Ya, fokus sama Atta sama Vinda. Ya. Nah, di sini. Nah, fokus di sini. Nah, ini silakan. Saya ngatur posisi dulu. Kita ambil posisi lah. Nah, itu dia. Mau minum dulu. Ya. Spesial. Nah, ini tehnya spesial. Oh Kenapa? iya. Gak ada yang lebih panas lagi nggak ada? Ini lagi musim dingin soalnya di sini Om. Jadi emang cepat langsung. Ah, panas kan Om? Mantap kan? Itu memang. Kalau winternya suka menipu memang di permukaan kacanya kayaknya udah dingin padahal dalam masih panas. Gimana nih kabarnya Tante Om? Oh, alhamdulillah, Alhamdulillah. baik semua. Ini ya mic-nya Nggak kayak mic Iya. Titi DJ ya Tante? betul. Terus Biasanya Tante kan nyanyi. biasanya kan ada di sini. Oh gitu iya, ya, mau yang gitu. dijepit ya. Terus kalau Bapak ini mau minta digantung sini, Pak? Oh iya, nempel situ susah juga ya. Ini kurang besar mungkin ya kayaknya ya. Iya, nanti kita. Gimana ya gantung? Iya. Kan bisa. Nggak bisa. Kita masukkan sebagai input ya. Oh iya, keberatan. Aduh, bener juga. Iya. Saya tadi hampir jungkir balik juga Tante. Aduh. Iya. Untung aja nggak kita jepit ya. Bakat kan ternyata. Ya tahu kan bakat gue dari mana datangnya. Nah, paham. Baik. Seneng ini udah kabar seger ya Tante ya. Iya. Iya, nanti kita proses. Nggak ada yang lebih besar lagi nih? Nggak ada. Ini aja udah berat Om. Ya udah. Oh, ya, terus? Iya, udah mau hampir jatuh. Nanti kita proses. Ya. Biar jangan sampai ada yang kejatuh-jatuhan. Aduh, baik. Udah berapa lama di sini berarti Om, Tante liburannya? 11 hampir 2 minggu lah. Hampir 2 minggu ya. 12 hari, iya. Gimana nih inspeksinya Tante? Lihat rumah. Iya, pertama lihat rumah itu rumahnya serasa rumah rambut. Iya, kami memang tadi niatnya punya pohon rambutan, bukan rambut asli. Iya, dari ujung sana ibu masuk sampai kamar mandi dapur rambutnya banyak.
Berarti kalau panjang rambutnya Vinda, kalau pendek rambutnya Tita. Kami memang merata, kami sebar rata luas. Ya betul ya. Ya namanya juga rumah bujang. Namanya juga stres tante, jadi rontok terus Iya, iya, ya. betul. Iya, mohon maaf ya tante ya. Jadi tapi Pesan online lagi. oh gimana Om? Begitu masuk ngadap sana sud. Kok banyak betul pemandangan segitiga nih. Sekalinya tak pikir itu kapal, ternyata cucian. Betul. Soalnya kami jemur di mana ada jendela memang Om. Kami memanfaatkan semua sudut ruangan ini. Iya, betul. Iya. Ini analisanya memang ya. Tapi nyaman so far ya tante Om. Nyaman. Kebetulan tante tuh memang hobinya bersih-bersih. Aduh, itu ini Jadi dia tante nih. nggak enak kalau lihat itu, nggak enak kok mana-mana ya. Kami hobi malah berantakin ya. Jadi nggak apa-apa, jadi bersih-bersih. Jadi cocok kita ya, tante ya. Bersihin. pulang sudah licin bersih. aduh pokoknya, itu dia kan. aduh jadi nggak enak tante. Nggak apa-apa, biasa. Iya. Bapak juga, Bapak kan agak apa tuh namanya? Agak takut sama tinggi-tinggi kemarin. Ya. Tapi sudah biasa sekarang ya. Hidup di atas awan gini udah. Ya sudah mulai bisa beradaptasi lah gitu ya. Iya. Cuma jangan dekat-dekat. Ya, Harus jadi agak menjauh. agak jauh gitu. Ya karena kalau dekat-dekat itu kan jadi Gitu. gitu. Ya jadi gemeteran gitu kita lihat gitu. Tapi tidur enak kan malam? Enak, alhamdulillah enak banget. Dia Tapi tidur di lantai guys. Japanese style. Iya. Iya. Faktor Iya. Usaha. Betul. Iya. Baiklah, mari kita masuk ke topik kontroversial nih Om Tante. Cia. Soalnya kita apalagi Tita udah lama bikin YouTube, bikin ini akhirnya baru bisa melibatkan Om Tante ya. Ya. Mungkin kan kalau Om Tante tahu tema podcast kita kebetulan seputar awalnya berdasarkan pekerjaan ya, korporat karena kita berdua ya ini stand mic-nya. Iya, baik. Standby. Ini berarti iya. Nah, nanti kalau ditanya baru stand begini. mic-nya bertugas. Nanti kan ya. ini capek. Iya, gitu ya. Oke. Iya, nanti kaku. Iya, betul. Baik. Nah, kita pengen ikut menguatkan teman-teman yang bekerja juga, yang merantau gitu Om Tante. Jadi paling flashback dikit mumpung ada Om Tante di sini kan. Waktu awal Tita memutuskan untuk pindah dari Indonesia keluar dari rumah nih Om Tante, gimana tuh prosesnya? Dan dari Om Tante sendiri dalam memberikan izin, support itu ada kesulitan atau malah kayak udahlah bagus akhirnya keluar gitu. Boleh diceritain dulu nggak Om Tante? Kalau itu kan kita sudah tahu Tita tes masuk gitu kan. Terus sebelumnya kan 1 bulan dulu di sini. Ya. Nah, setelah itu kembali. Oke. Tapi sebelum kembali dia telepon, Bu ini ada tawaran begini gitu. Kalau tante tuh langsung iya gitu. Tapi Om agak berat. Ya maklum kan anak perempuan ya. Iya. Agak berat. Terus masih mikir. Terus Tita gini, Bu ini nggak datang 2 kali tawaran gitu kan, kesempatan gitu. Akhirnya Om ngerti. Jadi nggak butuh proses lama sih gitu loh. Tapi kalau tante tuh langsung iya. Karena tante orangnya itu dari dulu tuh nggak mau mikir yang berat. Mikirnya itu udah aja. Contohnya itu naik pesawat aja ya. Iya. Tita ini kan sudah puluhan kali naik pesawat pulang balik kemana-mana. Tapi tante masih takut gitu kan. Gitu. Kalau tante enggak. Iya, so goyang-goyang ya. Iya kalau tante semuanya serba pokoknya tahu. sudah duduk pasrah. Sudah. Iya. Sudah. Dan enggak mikir apa-apa kayak gitu. Iya, Nah, iya. waktu itu Ibuku ini orangnya tipikal tiba masa tiba akal. Betul demikian? Iya, betul, Iya, gitu. jadi nggak usah dipikirin sekarang. Iya. Nanti pikir nanti gitu. iya. Saat kejadian. Gitu. Itu tante walaupun tempatnya Middle East gitu kan, kalau tante pernah dengar kan kayaknya kalau di Middle East mungkin kerjanya lebih keras atau budayanya, atau malah tante merasa nggak, malah karena di Middle East, karena di Abu Dhabi ya udah lebih legowo buat ngelepas Titanya. Oh enggak ada gambaran sama sekali, enggak ada, tapi percaya gitu loh. Iya, Pokoknya iya. percaya Tita bisalah gitu, percaya. Nah. Kalau dari Om ya kalau Om itu melihat nih ada beberapa faktor yang Om lihat. Pertama kan
wanita, perempuan. Yang kedua kan belum pernah lihat ada keluarga om yang keluar gitu ya, kecuali dari pihak tante gitu ya. Nah dari situ keberatan om yang om mikir gitu ya, kalau keluar jauh lagi gitu ya, itu yang membuat om jadi agak mikir gitu ya. Tetapi setelah ada pemahaman tentang tante tadi dengan Tita gitu, baru om selalu mikir, oh ya sudahlah, kalau memang itu yang harus ditempuh ya jalankan saja gitu ya. Apalagi setelah ada penguatan dari budenya itu ya, bahwa kesiapan mental tuh perlu, ya saya ya tambah yakin aja lah gitu ya. Ya itu lama tuh om, ada berbulan, berminggu-minggu? Enggak, setelah ada pemahaman dari tante, keyakinan tante itu, baru om bisa terbuka lah untuk pengembangan berwawasan gitu ya. Jadi dia bisa berkembang dengan adanya merantau ya, hijrah gitu ya, hijrah gitu. Nah itu dia bisa berkembang, baru om itu bisa menyadari lah, karena belum terbiasa om melihat anak yang begitu jauh dari keluarga om sendiri kan, semua di Kalimantan aja gitu, kecuali ada satu di Bandung gitu ya, apalagi perempuan itu yang jadi pertimbangan. Memang dari pihak om sendiri itu ada sedikit suara-suara sumbang lah gitu ya. Tapi akhirnya om bisa meyakinkan mereka gitu. Dari lu sendiri tak, proses lu minta restu segala macem, lu masih inget nggak flashback? Pokoknya inget waktu dari awal tes tuh sudah ngomong kan, ini Ata mau tes gini, terus ya doain aja. Pokoknya aku tuh percaya banget sama ini ibu. Pokoknya kalau ibu bilang iya, udah pasti lancar, insya Allah lancar, pasti iya. Gitu aja sih kayaknya, nggak ini. Terus di sini juga tadi ibu bilang, aku waktu di sini udah mulai dapet tawaran, terus aku telepon memang, aku bilang ada tawaran ini gimana, kira-kira dari awal aku pengen pergi gitu. Ya alhamdulillah didukung, doain wes lancar gitu. Yang hambatan itu malah dari kantornya kan? Iya di situ malah. Yang kantor yang agak aneh itu. Iya. Maksudnya kantor saya. Iya. Kantor Tita dulu, kantor Vinda sekarang. Iya, aduh betul juga. Saya juga menyatakan itu memang kantor aneh itu. Oh iya. Siap. Nah, terus proses waktu akhirnya Tita pindah. Nah, yang tadi tuh masuk tante, masa awal Tita di sini kan di kantor lamanya itu. Terus dengan Tita jauh, apalagi aku aja cukup sedikit merana ya tante pas awal-awal di sini. Nah, tante masih inget gak zaman-zaman awal-awal Tita? Karena sekarang Tita udah 7 tahunan ya di sini ya tante. Kalau tante bisa mengingat pas ngasih restu udah penuh semangat dan keyakinan. Terus akhirnya pas Tita nyampe sana, aku yakin kayak Tita mungkin sering nelpon ya tante pas awal-awal. Nah itu gimana tuh tante? Yang paling menyedihkan itu pas dia baru datang memang. Baru datang. Bulan-bulan pertama yang tuh kedua, ya. Kalau yang sebulan kan enggak masalah ya kan. Yang beneran ini sudah pindah beneran. Nah, datang mendarat itu dia kan datangnya pagi. Ternyata hotel kan belum check in gitu, belum buka. Habis itu dia harus nunggu tuh lama sampai berjam-jam, dari jam 6 sampai jam 1 tanpa bisa nelpon. Ternyata Tita juga belum tahu kemana harus nelpon. Iya, gimana jadi gitu. Pada saat itu aku nggak dikasih tahu kalau WhatsApp call nggak bisa di sini. Aku nggak dikasih tahu WhatsApp call nggak bisa. Terus yang bisa pada saat itu tuh Skype. Skype doang kan yang bisa. Itu juga taunya udah belakangan gitu. Maksudnya seharian tuh aku sampai WhatsApp itu sampai, Bu coba internet di rumah tuh dicek, kenapa wifi-nya dicek, kok aku nih nggak bisa telepon dari hotel. Ternyata setelah aku minta tolong resepsionis. Jadi aku datang ke resepsionis, itu udah masuk kamar ya. Setelah aku datang mendarat itu belum ada telepon lagi. Setelah masuk kamar masih juga nggak bisa telepon kan. Terus aku datang ke resepsionis, aku bilang, baru resepsionisnya ngasih tahu di sini nggak bisa, itu diblok semua kalau mau pakai Skype itu. Terus kayaknya kalau nggak salah, pokoknya kalau nggak salah waktu itu Tita tolong kirimkan pulsa gitu kalau nggak salah. Iya, karena aku kirimkan pulsa ini nggak bisa nih gitu. Terus tante kirim, ya untung masih bisa aja kan pakai nomor itu. Sedih juga waktu itu di situ. Aduh kasihannya, apalagi Om dia membayangkan, waduh anakku sendirian dari pagi sampai nunggu. Aduh lamanya gimana ini ya. Bisa masuk hotel tak? Gitu. Belum check-in ya, check-innya kan jam 1 jam 2. Jadi aku tuh dikasih hotel yang
harusnya kan kalau datang pagi dikasihnya yang malam hari sebelumnya kan. Nah enggak, aku dikasih yang hari itu juga gitu. Jadi aku harus nunggu lama. Terus tapi untungnya waktu itu Sinta udah ngenalin sama Bang Widi. Oh iya. Jadi kalau nggak salah udah ngenalin sama, cuman kayaknya kalau nggak salah aku hari itu nggak langsung ketemu Bang Widi, besoknya kalau nggak salah aku ketemu Bang Widi. Iya ya, sama Mas Widi. Jadi pas datang Tita juga belum ada kenalan orang Indonesia sama sekali. Belum. Dia yuk mewek juga kan, kasihan ya kan iya, sedih Tante. gitu, gimana sih orang ndak komunikasi sekian jam. Nah setelah masuk kalau nggak salah sempat 2 bulan di hotel ya. 2 bulan. Itu bulan apa tak? Itu berangkatnya dia 16 Juli dari Indonesia. Oh, 16 Juli Lagi panas-panas. 16 Juli 2016 ya kan. Terus abis itu 2 bulan, sebulan terus nambah sebulan gitu ya, di hotel. Setelah itu ya suka dukanya itu dia rumah yang dulu itu yang pertama itu loh rumah kosan. Yang villa. Oh iya villa kan. Tapi Tita dengan kita juga, ternyata bisa aja Tita gitu loh. Dia dengan anunya apa? Masih ingat betul Tante apa? Kan ini kacanya ini kan bu kaca doang, nggak ada korden, ya. Terus dia beli kayak stiker, ya stiker. Terus dia, Pak ini atau pasang sendiri nih stiker. Jadi dia masang sendiri, entah apa-apanya barangnya minjem Om Widi kali ya, pasang ini itu. Oh iya. Terus abis itu dia harus nyuci sendiri. Terus dia harus dia cuma beli. Nah itu sengsaranya itu tahun pertama. dia cuma beli mesin pengering yang kayak balon. Mesin pengering. Nah, Rul rajin buka Amazon. Jadi ada kayak mesin pengering apa tuh namanya? Mesin pengering baju. Mesin cucinya aku mesin cuci alami dia pakai tangan. Nyuci pakai tangan, aku kucek terus jadi kayak tenda. Tenda kecil kayak lemari es gitu bentuknya. Terus ada blowernya di bawah. Terus ada gantungan-gantungan bajunya. Jadi benar-benar lu gantung, lu blower kering, Vin. Karena kalau kita nyemur di luar kan debu. Apalagi waktu itu musim panas kan, debu banget. Oh iya, wah kreatif dia Tante ya. Benar-benar mencari semua. Terus habis itu peralatan. Terus kasur tuh aku dipinjemin Om Widi. Oke, awal-awal. Iya, setahun. Oh, jadi aku tuh baik. sampai aku pindah aku pakai kasur itu dan sampai kasur itu ganti karena meledak. Oh, kasur angin, guys. Oh, kasur angin. Iya. Bang Widi bilang, "Enggak usah ini. Apa namanya? Enggak usah beli kasur. Iya. Ini aja aku punya kasur angin." Oh gitu. Pakai kasur angin. Baik. Jadi aku tuh cuman beli meja pengering, meja TV. Bukan meja sih. Iya, meja TV, kabinet. Udah yang itu doang karena baju juga masih belum banyak kan. Baju tuh aku kayak di luar. Bukan pernah pengeringnya meledak juga terus beli lagi. Buset. Iya, baik. Wah, memang dia banyak ininya ya. Pokoknya berat betul. Ya, terus itu gimana kan Tante tuh pokoknya HP ini udah kalau malam pokoknya sudah lah, enggak pernah ini. harus ada terus ya. Tante juga belum pensiun kan saat itu. Oh iya, Tante masih bertugas terus, ya. Terus abis itu dia ini pokoknya itu nangkapnya Tante ya kayak gitu ya. Pokoknya dia kayaknya meeting gitu. Oh ya, minum dulu. Berarti omong-omong itu artinya Tante. Dikasih dulu. Ngomong enggak? Iya, omong-omong. Tambahan? Gimana waktu masa-masa awal Om yang Om ingat? Ya kalau dari masa awal tuh yang kan Tita ini kan kalau berkomunikasi kan sama Tante aja gitu ya. Om kan hanya pintu. mendengar ya, mendengar betul, aja betul. ya. Om mendengarnya itu ya beberapa masalah Tita di sini itu ya cuma kepikiran aja ya. Misalnya dia masuk kesulitan berkomunikasi dengan kami berdua, terutama dengan Tante ya, dengan ibunya ini sulit gitu ya. Itu hanya Om jadi mikir, aduh anakku ini perempuan gitu ya, datang gitu kok sulit banget di satu negeri itu ya. Tapi ya lama-lama ya saya juga paham juga, semua saya pahami gitu ya. Terus dia pernah kos di satu daerah waktu itu ya, setelah dari hotel. Itu tadi. Itu kan. Yang kecil. Terus dia beli
beli bor segala, Iya, beli itu juga palu segala itu kan ya Om tuntun terpaksa Iya. dari sana. Iya. Cara pakai bor bagaimana, masukkan apa itu Itunya, baut ke mata dinding itunya, dia iya. karena dia beli TV kan. Oh iya. Pasang macam-macam lah di Iya. situ ya. Terus dia pernah keserempet kendaraan. Iya tak. Nah, karena bekerja dalam kondisi kabut. Oh. Dia jalan nunggu bis apa menyeberang gitu apa ya Oke, gitu oke. ya. Di simpangan Iya, itu. di sini kalau kabut kan tebel banget tuh Om. Ya dari Buset. situ yang menabrak juga cukup. Saya dengar ceritanya agak sedikit ketakutan. Katanya kalau orang di sini menabrak itu kan ada sanksi Iya, yang berat berat, katanya gitu, sanksinya Sampai ke berat. rumah sakit tuh tak? Oh. Enggak sih gitu ya. Terus dia sampai saya dengar dia menawarkan tempat tinggal gitu, kos gitu Iya. ya. Sama Tita. Jadi berkomunikasi lah dia, tapi Oh. habis itu enggak anu lagi, enggak Iya, tersambung lagi lah gitu beritanya gitu. Ya itulah perjalanan awal yang saya dengar. Nah, kalau sama Tanto lebih banyak. Lebih banyak deritanya Ya, semua. Iya, ceritanya detail gitu, banyak sekali gitu ya. Cerita derita. Jadi suatu saat dia itu meeting atau apa pokoknya yang tante nangkap Tita tuh terpojok gitu loh. Saat itu dia tuh terpojok. Terus malam itu dia telepon, ya mungkin di sana malam ya, di sini jam berapa ya. Terus dia tuh nangis gini. Pokoknya kok nangis ya, kalau nangis itu berarti berat kan Iya, gitu loh. betul. Pokoknya kalau Atta mau dipulangin aja lah. Iya. Kok dipulangin, sudah dipulangin. Artinya dipulangin kan dipulangin sama kantor. Kayak sering denger Ya. nih. Kayak sering denger gitu. saya ngomong itu di kaca. Iya. Terus habis itu kalau Atta mau dipulangin udah nyerah, ya pulangin aja sudah nggak apa-apa gitu. Terus saya tanya gini loh, masa iya Sita, coba apa sih ceritanya apa gitu. Jadi rupanya dia pokoknya di pertemuan itu ada si Arab itu gitu ya. Habis gimana ya nyebutnya kan enggak apa namanya ya gitu. Betul, kita sebut aja itu, si A, Arab. gitu dia pokoknya dia memojokkan Tita seolah-olah itu kesalahan ada di anak baru ini kan Iya, baru baru, ya kan baru gitu. Terus habis itu ya di situ Tita merasa terpojok dia sudah ya kan dia enggak ngerti ya gitu. Iya. Terus saya bilang ya sudahlah berdoa aja berdoa. Saya bilang gitu berdoa. Ibu selalu pokoknya berdoa aja lah sudahlah. Saya bilang apa ini kejadian sama apa enggak ya, pokoknya ada lagi yang pertama tadi setelah beberapa hari ternyata ketahuan bahwa itu orang yang salah sebenarnya. Oke. Jadi orang itu yang orang itu yang di out. Jadi Tita kayaknya mungkin waktu itu menjadi tumbal kali ya, enggak ngerti karena anak baru kan. Anak baru. Gitu. Ya, jadi diplok-plok gitu ya. Jadi gitu. Jadi akhirnya orang tuh tahu ketahuan, jadi dia yang pergi. Oh sudah. Berarti kan bilang, nah kan saya bilang kan berdoa aja gitu. Suatu saat lagi ada lagi orang ini tua, dia tuh selalu bilang tua seberapa sih? Pokoknya kalau tua ya kita sama orang tua kan hormat gitu. Jadi ya Atta kan selalu hormat lah ya, anggap itu seumur bapak ibu lah tua gitu kan, kayak orang tua jadi Atta hormat. Tapi ini anak kecil ini dimaki-maki. Sama si Arab. Budayanya memang begitu maki-maki bahkan disuruh keluar apa gimana gitu pokoknya di meeting maki-maki. Terus saya bilang gini, Tata itu si Arab tuh kan manusia juga, tenang aja loh, sama-sama manusia, sama makan nasi aja, nggak apa-apa sudah, saya bilang gitu, nggak apa-apa, mesti Tante ajarin baca ini baca itu gitu kan. Kalau mau itu jangan takut, sama manusia aja sudah, takut cuma sama Allah sudah tenang aja. Jadi akhirnya suatu saat katanya mau ketemu si bapak ini tadi. Kalau nggak lupa ya Tante ya, Tita bilang dia langsung das orang tuh nggak dikasih kesempatan bertanya, kalau dia datang buka laptop langsung das gitu. Memang ada budaya komunikasi kayak gitu di sini. Kita pernah bahas lah, ada budaya komunikasi di sini memang ada komunitas tertentu gitu harus merepet terus ya non-stop. Itu. Iya. Itu tahun-tahun awal. Terus Tante kan dibawa ke sini 2017 tahun pulang kan, Lebaran. Terus Tante dibawa, terus abis itu langsung di tempat Omidi. Sudah pindah, belum pindahan sih ceritanya, tapi sudah ditampung di situ. Nah besoknya gitu pindahan nih, ambil. Terus Tante masuk tuh, ya Allah, Tita bilang tuh kan katanya sampai malulah dia di situ. Masuk engineer kok rumahnya di situ gitu. Tapi kalau itu tadi di Balikpapan, daerah bagus semacam Wika gitu Pak. Betul, daerah bagus memang. Di sini kan enggak ada daerah kampung gitu loh. Kampungnya sini seperti itu. Gang enggak ada di sini. Itu bagus aja. Cuman memang tak lihat, waduh iya ya, begitu masuk tua
modelannya di sini rumah tua. Masuk itu iya, ini kamar dengan apa tempat tidur ini itu terus sebelah sini itu langsung tempat cucian. Iya, dengan dapur kecil ada kompor kan enggak salah. Terus kamar mandi kecil sudah di situ tadi yang mesin blower tadi yang biru itu. Terus ya sepetakan aja ya tante iya. Aduh, iya memang ya dengan terus jalannya kemana tahu? Jadi digeret koper laptop itu. Oh ya, yang sudah warisan. Itu digeret. Dulu tuh sebenarnya hitam bukan Pak? Yang dulu. Yang pertama iya, rusak yang sudah dibaikin sama bapak itu. Itu digeret sampai jebol itu. Jadi dia bilang ke sana Bu, nyari busnya jauh. Oh iya gitu. Jadi saya selalu bilang itu tahun pertama tuh memang sulit, pasti enggak enak. Nanti saya bilang gitu, nanti tahun ketiga baru bisa terasa lega. Coba sabar dulu. Ternyata terbukti kan tahun ketiga. Gitu. Nah itu juga sih tadi pertanyaanku tante, dengan sama aku nanyain juga ke mama papa pas mereka berkunjung juga, dengan segala keluh kesah Tita dan aku juga, kebetulan kantor kita sama pas mulai di sini. Tante Om nggak pernah ngerasa wah ternyata emang salah nih, mestinya Tita nggak usah kesana nih, dia kayaknya salah gunakan deh di sini. Tante pernah mikir kayak gitu nggak? Enggak ya, sama sekali enggak. Itu tadi kan Tante bilang, Tante tuh selalu berpikirnya tuh udah pikir aja yang baik aja, yang jelek tuh jangan dipikir-pikir. Enggak. Kalau Om sih nggak pernah melihat sesuatu itu ini kayak seperti dipekerjakan aja gitu ya. Enggak. Ini emang menurut Om Tante berarti masalah adaptasi ya berarti ya. Iya, karena kalau Om sih sebenarnya Om, kalau Tante kan mengeluarkan sesuatu tuh dengan lisan gitu ya, artinya keluar gitu. Kalau Om kan banyak ke disimpan gitu, mikir gitu ya, mikir gitu ya. Jadi ngebatin, kalau Om melihat itu beberapa kali Om membuka buku orang-orang yang punya kiat-kiat sukses itu, dia memang mengalami masalah yang luar biasa di bawah itu, banyak benturannya, psikologisnya, segala macam itu, dia akan menaiki tangga yang lebih bagus lah, karena dia basicnya kan kuat. Kuat mental gitu ya. Ya, mentalnya kuat. Jadi Om punya keyakinan itu, karena kan Om sering baca buku-buku orang-orang yang sukses besar itu di Indonesia terutama ya, yang dari awal seperti kita sebutkan saja ya, misalnya kayak Hairul Tanjung yang pernah saya dengar itu ya, saya baca, kemudian Yusuf Kala itu yang saya lihat itu. Nah terus yang pengusaha-pengusaha Indonesia yang keturunan itu kan banyak itu, yang sampai mereka harus menjual macam-macam lah gitu ya, harus ada menjual roti segala macam itu ya. Nah dari situ saya melihat kesuksesan orang itu dari awal gitu, apapun pekerjaannya itu ya, mau jadi pengusaha, mau karyawan gitu. Jadi kalau yang kita lihat dari perkembangan berikutnya, mereka tuh lebih fokus gitu ya, lebih fokus, lebih teruji gitu ya, mentalnya kuat, gitu ya kan. Kemudian totalitas mereka itu betul-betul dengan udah di strong gitu ya, banyak diulek, jadi lebih fokus ya Om. Lebih fokus gitu. Kalau orang pendapatan itu kan tidak harus naik, dia bilang gitu. Ini bagus ini Om. Tidak harus naik terus gitu ya. Kadang ada turun. Nanti naik, tapi grafiknya dari nol itu naik terus dia. Naik terus. Gitu. Average Om ya, secara rata-rata kalau dilihat. Jadi ini turun, ini ada masalah misalnya. Betul. Nanti naik lagi sedikit gini. Jadi jangan sampai turun, ini turun lagi gitu. Enggak. Nah inilah orang yang punya kekuatan tadi itu. Kita harus lihat skala besar ya Om. Tempat dari awal tadi itu. Kalau Tante itu pokoknya modalnya berdoa. Iya Tante. Berdoa itu sudah hari-hari berdoa. Terus Tita juga orangnya sedikit aja, Bu doain. Betul. Bu aku mau ke sana, doain. Mau ketemu ini, doain. Gitu. Ya sudah ya. Apa sampai ya sudah di kok pernah di mana ya? Sudah di Beker kalau enggak salah. Itu pernah sampai tak tanya orangnya namanya siapa, coba dijemput aja dalam doa gitu. Kayak apa sih kalau ada yang menghalangi, seperti apa sih coba gitu. Ada kok, lupa apa ya waktu itu Taya. Lupa. Pokoknya entah mau tes entah apa gitu, pokoknya gitu deh.
atau mau tes atau ada yang apalah sudah terakhir pokoknya gitu seperti itu ya sudah ya didoain aja itu aja sudah modalnya itu dan lagi sudah ada itu Betul. ada Betul. lagi Saya setuju juga Tante, 1 tahunan ini udah lewat juga salah satu yang terkuat saya bisa pegang memang berdoa. Soalnya udah melebihi kekuatan fisik Tante. Iya. Udah nggak- kadang saya udah begadang ya, badannya masih di sini ya udah doain aja deh ini besok pagi masih bangun. Iya, pokoknya yakin aja. Tahun pertama pasti ndak enak, kedua belum, nanti tahun ketiga baru bernapas lega. Ya. Nah, lu gimana tak kalau mengingat masa-masa tempaan tahun pertama? Menurut lu peran Om Tante ini penting banget gak melewati tahun pertama? Ya penting lah, karena kan apalagi masih belum punya temen kan. Jadi komunikasi cuma sama mereka tiap hari, tiap saat gitu. Jadi ya penting banget. Kalau nggak nguat-nguatin juga pulang kali, udah beneran pulang. Orang ada adegan nangis-nangis juga ada kan. Cuman ya emang malu sih. Itu jadi kayaknya memang jangan pulang. Malu tuh mendorong supaya bertahan gitu kan Pak, malu. Kapal kan sudah berlayar nih. Kapal kan sudah berlayar nih, ya kan? Ya dia masa sudah berlayar, itu kan tidak mungkin lah ya. Kalau sudah berlayar, terus aja jalan terus. Itu. Malu Vin, jangan pulang. Siap. Nah kalau Om Tante kan kebetulan dua-duanya aktif dari masa muda udah bekerja dua-duanya ya Om Tante ya. Kalau Om Tante bisa mengingat masa-masa khususnya di umur, Tita kan pindah ke sini umur 25-an Ya, menuju 26. 30 ya 26 ke 30-an lah. Iya. Kalau Om Tante bisa sharing pada masa itu, Om Tante juga mengalami gonjang-ganjing dalam karir nggak? Dan apakah terasa berat banget nggak tuh? Jadi waktu Bapak sama Ibu umur saata 26 atau baru selesai kuliah deh, baru pertama kerja. Apa yang paling berat? Ngalamin juga nggak? Apa yang paling berat? Oh, ya Ya, ya. Kalau Ibu dulu kalau deh. yang kalau kerja dulu gini, karena kami lulus itu belum nikah. Jadi Bapak pulang ke Balikpapan, Bapak Kalimantan. pulang. Iya. Jadi sama-sama PNS waktu itu. Nah, terus tante ke Jawa Timur di Mojokerto gitu. Itu Mojokerto itu kabupaten. Jadi karena kan bukan anak siapa-siapa, jadi nggak bisa di kota besar, nggak bisa. Sidoarjo, Surabaya itu tutup. Itu hanya anak untuk orang. Oi, apa ini? Wait, Ini, terus atau yang pokoknya gitulah. Iya, Ya, itu. pokoknya nggak ada. Jangan berharap gitu. Jadi Mojokerto itu udah bagus itu. Jadi 65 kilo Desa lah. Iya, di desa kabupaten kan, bukan di kotanya. Di kabupaten. Itu kabupaten pula ya kan, kalau di kota masih dekat. Jadi sudah dijalanin aja. Nggak ada ini sih, nggak ada juga. Cuman ya di desa jadi bolosan juga, enggak apa-apa sudah. Iya. Jadi Wow, untung ini terbuka ya Untung kalian untung ini. kepala puskesmas itu paham betul. Karena kan PP. Ya, jadi kalau hari Jumat itu kan waktunya pendek. Wes nggak pakai izin, nggak pakai apa, nggak masuk aja kalau hari Jumat. Tapi akhirnya dimaklumi karena jauh. Berarti itu salah satu tipsnya, harus cari celah terus ya Tante ya untuk Terus bisa. terus PNS zaman dulu itu masih apa namanya tuh, masih jahiliyah lah zaman dulu tuh. Sudah nggak tertib sama sekali, sudah ya udah ya nggak apa-apa sudah gitu. Ya naik bus berat loh, berat juga naik bus tuh 2 jam. Iya Tante. Ya karena 2 jam sampai di tempat tuh karena berganti-ganti. Kalau sampai kotanya aja sih 1 jam, tapi kan keluar dari rumah itu sudah, iya sudah harus naik ini pokoknya gitu deh, pokoknya sudahlah naik. Pernah bawa motor sekali, tapi motor dibawa naik kereta api Pak ya dulu ya. Ya motor naik kereta api, terus kita motornya dikoskan, orangnya enggak, motornya dikoskan di rumah Pak Motornya polisi. gituin. Ya. Bayar kita di situ, terus habis itu masuk ke dalam tuh 9 kilo soalnya dari jalan dari jalan besar itu, yang lewat sawah-sawah gitu. Iya, iya. Nah, terus namanya juga nggak pikir kapan mau diservis, mau apa, ganti oli ya, lama-lama hancur juga, terus dibawa pulang. Iya, sama Om Awan sama adiknya Bapak kan ngambil terus sudah enggak lagi. Jadi naik angkutan pedesaan, betul-betul angkut pedesaan tuh namanya kol. Oke, Kol. Tante. Kol gitu, kol. Oh, Nah, Colt mobilnya ya, Colt. ya. Mobil. Ya itu. Ya, isinya banyak. Nah, ini suka dukanya ini, tapi ya sudah, namanya harus dijalani. Jadi percuma kalau pergi ngantor itu rapi-rapi, percuma. Kan bajunya kan seragamnya kan apa ya, coklat-coklat gitu. Ya. Terus dulu tuh Mojokerto masih belum tertib Indonesia. Kalau sudah tertib kan ada waskat, ada baju coklat itu kan. Oke. Dulu tuh kalau hari Senin itu bajunya
hijau karena bupatinya tentara. Oh, jadi ada aturannya. Jadi dulu itu kita semua itu dari Pak Pasar sampai Pak Nyapu bajunya hijau semua. Oh. Pak Pasar Ibu kepala dinasku. Oh, Pak Pasar. Ya. Aku kira ada kantin tadi di situ Tante. Oh, ternyata Pasar Ibu. Pak Pasar Ibu. Iya, betul. Baik betul Pak Pasar Iya, Ibu. baik Pak Pasar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Oke, Pak Pasar. Sampai Pak Nyapu semua sama bajunya. Hijau. Pak Nyapu beneran tukang sapu. Iya, Oh, semua iya, sama yang ini bajunya benar. hijau. Iya. Iya. Oke. Terus Selasar baru pakai coklat-coklat seperti itulah. Nah, terus kalau di Tante terpaksa harus bawa minum, bawa payung, bawa topi, itu selalu tasnya gede. Terus naik bis ya kan, naik bis. Terus suka dukanya naik bis itu ya lama-lama kenal lah karena bisnya itu kalau ndak ini gitu loh, jamnya tuh loh. Jamnya kan tiap 2 menit berangkat di terminal gede sana. Kalau ada teman ngobrol nggak tidur itu kalau berangkat ya. Tapi kalau pulang, jadi uang itu sudah kebetulan kakaknya Tante kerja di bank, jadi setiap bulan tukar uang. Pas waktu itu 700 rupiah. Buat recehannya ya Tante iya, ya. jadi pas 500 sama 200 gitu. Okay. Sama 700 sudah dilipat sini, taruh kantong supaya nanti nggak bongkar-bongkar lagi gitu loh. Gitu. Jadi kalau pulang itu kan dasar tukang ngantuan ya kan. Tetapi karena nggak ada teman ngobrol, udah tidur aja. Cuma tidurnya di mana tidurnya di tuh gini, ini tasnya gini. Kan rawan ya, rawan. Tapi ternyata biar tidurnya nyenyak tuh pasti terasa gitu loh. Tidur di gini kan kayak gini. Itu baru sedikit. Itu sudah tidur. Itu nanti anunya sudah tahu. Kondekturnya. Yang jadi tahu Tante turun di mana ya? Enggak, narik. Oh, nagih uang ininya. Iya. Sudah. Iya, sudah hapal, sudah. Sudah. Sudah makanya udah siapin. robotik ya Tante ya, Itu. udah. Iya. Itu kalau angkotnya itu 300. Angkot dari yang Colt tadi itu, angkutan pedesaan itu. Terus habis itu kalau kita berangkat itu masih rapi-rapi, masih wangi. Sampai di sana orang Jawa bilang sudah ledus baunya karena tuh ya bau keringat campur. Kol ini semuanya. Kalau orang Jawa ngedet, jadi ngetem. Ngetem. Jadi ini kalau nggak ada yang nyondol dari sini, ini nggak berangkat. Dia akan gerak. Jadi nunggu penuh ya di puskesmas jadi maklumi karena tahu dia perjalanannya kayak apa. Orang sudah absen, sudah kerja, kita belum datang. Habis itu nunggu gitu ya. Nah, yang paling pantangan itu kalau ada dingklek, tahu dingklek kan? Buat dingklek kursi pendek di bawah itu loh, dingklek. Jadi mereka itu kan dijejal. Ya, kolnya ini entah harusnya isinya berapa dijejal. Kalau ada dingklek segini dingkleknya ya. Itu Tante nggak mau. Begitu sudah taruh dingklek, enggak, berangkat aja, nggak apa-apa. Terus mereka taunya kan Bu Bidan, taunya gitu kan. Pindah ganti Bu Bidan, ganti. Bayangin dingklek tadi disuruh begini. Iya, disuruh duduk di situ kan Tante. Iya kan, belakang-belakangan gini. Iya. Pantat-pantatan gini. Ya enggak mau lah gitu. Sepit-sepitin iya Tante. Kebayang aku. Enggak mau gitu. Jadi mesti mereka ngalah. Iya. Terus pernah itu di depan itu sampai ini sopir ditambah 3. Iya, di depan dipepet-pepet sampai 4. ke persneling gitu. Iya. Pernah. Ya, itu aku sudah harus zaman di dijalani. Sumatera gitu juga aku Tante. Terus Iya betul. Kan karena satu kan di jendela, sambil megang rokok ya kan Om. Iya, makin keren lagi. Cocok. Terus habis itu pernah campur kambing. Wah, itu aku belum pernah Tante. Ini beda sekali nih pengalamannya. Ada yang bawa kambing. Dimasukin, jadi akhirnya ditaruh bagasi kambingnya gitu loh. Tapi kan tahu ya bagasinya kayak apa sih mobil yang langsung gitu. bareng aja Pokoknya juga. Campur kambing pokoknya gitu udah suka dukanya tuh. Woi, itu luar biasa itu. Jadi kalau perjuangannya Tante tuh dari perjalanannya. Memang ya. Kalau Bapak kan begitu lulus, tapi ibu yang duluan lulus. Ibu yang duluan lulus kan? Iya. Jadi Bapak tahun berikutnya karena memang waktu lulus itu kan kenapa agak terlambat, kemudian pas itu mendekati hari wisuda. Nah, ini tuh itu bukti nyata, Bapak Ibuku ini adalah bukti nyata bahwa orang pintar kalah sama orang beruntung. Iya, itu bukti nyata. Bapakku lebih pintar, Bunda lebih beruntung. Ya makanya lulus duluan dia. Ya. keberuntungan tuh faktor gitu ya. speed. Betul. Jadi Terus Om?
Jadi waktu sudah wisuda setahun kemudian kan itu kan di tempat Om belajar itu kan setahun sekali wisudanya gitu ya. Jadi kalau kita pas waktunya November itu pas ujian profesi gitu ya, sebulan sebelumnya itu sudah tutup daftar, nggak boleh, nggak ikut. Tahun depan ikut gitu loh. Nah itulah setelah itu Om lulus gitu ya, masih di Surabaya, kemudian ditempatkan di Kalimantan Timur, di daerah kabupaten namanya Kabupaten Pasir. Itu di bagian selatan dari Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Timur tuh bagian selatan perbatasan Kalsel. Namanya Tanah Grogot namanya. Nah di Tanah Grogot itulah Om mulai karir sebagai pegawai negeri gitu ya. Dulu kan pegawai negeri itu kan kita begitu lulus dokter gigi kan masuk ke Kementerian Kesehatan tuh kan langsung keluar NIP-nya apa segala itu sudah jadi pegawai negeri lah, tapi masih capek calon pegawai. Nah pada saat di sana Om sendiri dokter giginya sekabupaten itu ya, jadi nanti dikirim ke sana gitu ya. Nah itulah jadi Om melihat itu kondisinya sangat memprihatinkan lah ya. Dapat rumah atapnya bolong, nggak ada plafonnya segala macam gitu ya. Ya waktu dinas pegawai negeri itu. Nah itu Om sudah mulai melihat. Nah setelah itu Om bekerja seperti biasa. Karena sudah terbiasa kita disiplin dalam bekerja itu. Nah orang-orang di kabupaten sana itu kan jauh dari pantauan pusat kan. Jadi tidak seperti sekarang masih pakai pager apa segala macam tuh ya. Dulu nggak ada, cuma pakai absen tulis aja gitu ya. Nah itu mereka Om datang itu jam 7 paling siang itu, mereka belum datang. Mereka belum datang gitu. Nah, jadi suatu hari Om dikasih kunci rumah sakit. Omnya ya. Jadi Om yang membuka rumah sakit itu. Gitu ya. Baik. Jadi tukang sapu belum datang, pembersih-bersih belum datang. Jadi Om datang dulu gitu ya. Nah, datang dulu, ini kapan kerjanya ini gitu ya. Betul, pada saat itu memang pasien enggak banyak gitu. Kan kita kan dulu tuh apa namanya ya? Pengobatan tradisional tuh lebih menonjol lah, tuh menonjol karena banyak transmigran juga, apa segala macam tuh ya dari Jawa. Lah lama-lama Om mikir nih kok bekerja begini Om jadi nggak enaknya itu apa? Tidak bekerja tapi digaji gitu loh. Nah itu yang Om nggak enak gitu ya, tidak nyaman lah bekerja begitu ya. Nah itulah jadi mulai Om sudah mulai berpikir ini kapan Om mau digeser gitu ya kan, karena sudah berlama gitu. Saya tanya ke Kanwil, ke Samarinda, ngambil gaji segala macam. Nah, habis itu Om sudah mulai berpikir, Om mulai apa namanya, jadi melamar gitu ya. Tapi satu hari Om kenal sama kepala kesehatannya, namanya masih ingat Dokter Teki Yokom namanya, orang Jakarta itu ya. Dia di dokter perusahaan dia. Dia kayu. Ya, perusahaan kayu. ITSI, International Timber Corporation Indonesia, ITSI. Itu ya. Yang sekarang jadi IKN itu nanti tanahnya sebagian. Nah, itu Om kenalan karena Om juga ya sedikit-sedikit lah main tenis. Sebenarnya Om udah hobi tenis sih. Bisa nih dimulai lagi main tenis sebentar gitu. Kita berkenalan lah di situ gitu ya. Nah, berkenalan terus dia minta direncanakan pembuatan klinik gigi gitu. Jadi saya merencanakan, saya membuat semuanya, terus saya kasihkan ke dia karena dia nanti akan ada rapat manajemen untuk membuka itu klinik gigi baru gitu. Ya. Terus dia bilang ini dokter, dia bilang gitu karena di sana di tagihan itu terlalu besar, kemudian pasien-pasien itu kalau ada keluhan itu mereka menyeberang dari tempat bekerja tuh ke Balikpapan tuh kan melalui kayak gini Teluk Laut gitu, nyebrang pakai perahu gitu, pakai perahu motor lah gitu ya, panjang gitu. Nah itu yang membuat mereka tuh juga berpikir manajemen kalau terjadi apa-apa gitu kan semua karyawan bisa masuk ke laut kan. Nah gitu, nah itu mulai berpikir itu mereka. Akhirnya pada saat saya ngasihkan proposal untuk pengembangan usaha itu di rumah sakit itu disetujui gitu. Nah pada saat disetujui itu saya bilang ini siapa dokternya? Ya situ saja yang membuat, dia bilang gitu. Nah akhirnya saya kerja sebagai pegawai negeri,
tapi diperbantukan ke perusahaan atas Oke. izin Kanwil gitu ya waktu Oke, itu, izin oke, Kanwil gitu. Itu nggak berapa jauh ya Om? Jauh. Jauh. Perjalanan tuh dari Balikpapan ke Grogol tuh 4 jam. Ini yang Jadi Panam-Panam itu ya Om? Beda ya? Yang ibu kota baru itu? Iya. Oh, bukan. Oke. Nah, Heeh. terus Om? Jadi kita pulang dulu ke Balikpapan, dari Balikpapan baru kita ke ITSI. Oke. nyebrang. ITSI. Oh, oke. Gitu ya. Nah, itu kita dari Balikpapan ke ITSI itu kan teluk kayak gini, teluk laut gitu, teluk Balikpapan tuh itu pakai speedboat itu yang Oh, oke. yang kenceng. Ini masih kecil, di bawah pernah. Ya. Sejaman gitu ada Om? Setengah jam, 45 menit lah kalau dia 45 menit lah Oke. gitu ya. Kalau dia gelombangnya tidak terlalu besar itu sekitar setengah jam. Tapi kalau gelombangnya besar itu dia 45 menit lah gitu ya. Nah itu kan tadi kan Bapak bilang kan mulai nggak nyaman di tempat yang lama, kok nggak kerja tapi dibayar gitu kan. Terus dia mulai ngapain? Cari-cari itu Vin Oh maksudnya. iya, nih baru mau gue bilang saya tertampar juga kok Om. Eh, Jadi memang harus tetap punya kepekaan lah Om ya. Kalau di posisi saat ini memang nggak sesuai dengan idealisme dan yang tadi Om kan meninggikan kata disiplin ya Om. Ya kalau di sini udah nggak disiplin waktu kan juga kalau Om ngerasa nggak kerja, saya merasa kok terlalu banyak kerja. Itu pun juga bagian dari disiplin ya Om. Itu kan berarti wah ada yang nggak bener ini. Ini di luar yang kata disiplin kerja ya ada waktunya untuk kerja dan ada waktunya untuk hidup gitu kan Om. Itu juga yang lagi aku pertimbangkan berulang-ulang gitu. Aku ngobrol juga berapa kali sama Tita, dulu juga gini. Ya iya gitu kan. Jadi memang ada yang salah dari posisi kantor. Nah, makanya kan aku berkaca sama Om Tante bahwa ya pada umur awal-awal karir Om Tante juga perjuangannya ada juga ya. Dan yang paling penting tadi ya kepekaan, disiplin dan ya udah akhirnya ngebuka diri untuk cari langkah berikutnya. Kadang aku udah mikir kayak udahlah ini udah akhirnya, udah segala ini udah aku nggak akan bisa lagi kemana-mana udah gitu. Kadang-kadang suka mikir gitu loh. Ya kalau kita mau bicara disiplin kan kita nanti ke depannya kan bicara tertib ya, pasti tertib gitu ya. Kalau udah disiplin pasti tertib gitu. Nah, saya itu masuk ke perusahaan ITSI itu betul-betul dihargai pekerjaan saya. Nah Betul-betul ternyata dihargai. ada tempat lebih baik di tempat sebelumnya gitu kan Ya, Pak. Nah dihargai. yang menghargai. Jadi saya Gitu. setelah saya masuk ke ITSI ternyata saya nyaman kerja di ITSI itu. Nyaman sekali gitu ya. Jadi walaupun pekerjaan itu jauh pulang itu nyaman. Nah, lama-lama saya juga tidak nyamannya gaji pegawai negeri saya tetap jalan, saya digaji di ITSI juga gitu loh. Nah, double jadi gaji ini. Saya sudah mulai tidak nyamannya itu apa? Karena saya tidak bekerja di rumah sakit pemerintah, tapi gaji saya jalan terus, keran keuangan itu jalan terus gitu ya kan. Akhirnya? Nah, saya kemudian di ITSI itu saya kan karena sama kepala rumah sakit itu dekat dan presentasi pengobatan tuh cukup bagus, saya melayani cukup bagus mungkin menurut penilaian mereka. Akhirnya saya tuh ditawarin untuk diangkat gitu loh. Jadi pegawai tetap gitu. Okay. Saya bilang kalau jadi pegawai saya masih pegawai negeri. Nggak bisa, sudahlah nggak apa-apa. Nah saat itu memang pemerintah ini suka melanggar ini aturan yang dibuat sama mereka, sendiri, ya. Nah, gitu ya kan. Nah, mereka membuat, mereka yang melanggar gitu ya kan. Nah, saya sendiri orang yang menjalanin aturan itu jadi tidak nyaman lagi gitu kan. Ya. Jadi lama-lama mereka ya sudahlah pokoknya sini kerja di sana, tahu di sana enggak ada pasien, dia bilang gitu. Nah, ya sudah, saya atas izin Kanwil saya bekerja gitu ya. Nah, itu suara tadi itu dari Kanwil juga, dari kantor wilayah kesehatan itu. Kok Dokter Ahyar kok di sana enggak dilayani segala macam. Nah, kan saya serba salah. Akhirnya saya mengundurkan diri jadi pegawai negeri. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 90-an ya. 90 ya. 94 mau masuk. Ya. 94. 90. Ya 94. Itu saya waktu Bapak sebelum mengundurkan diri terus kan tetap gajian tuh sama pemerintah digaji. Itu bukan gajinya nggak Bapak ambil ya? Iya, nggak diambil.
Enggak diambil. Itu berarti masuknya nggak langsung ditransfer Nah, ke bank itulah zaman itu dulu jadi ya? kasus. Dulu nggak ada. Dulu tuh zaman dulu itu gaji itu belum melalui bank. Gaji masih kita ambil di kantor kayak Ya, gitu. gajinya uang orang tuh tumpuk-tumpuk di atas meja gitu loh. Bahkan dulu tuh masih dapat beras tuh yang ngambil dalam bentuk beras Beras kayak gitu ya. Mau antri kayak gitu. Jadi tahun-tahun itu loh ya memang belum tertib banget ya. Nah terus karena itu sudah cukup lama gaji yang saya ambil, saya dipanggil di kantor wilayah kesehatan itu. Nah saya bilang ya sudahlah dikembalikan aja karena saya enggak tahu keran keuangan tuh jalan terus saya. Tertahan di situ. Jadi gaji saya itu tertumpuk terus di situ. Tertumpuk terus. Nah, rupanya mereka bermain lah dengan uang saya itu. Ada beberapa dokter yang ada yang dokter kalau saya masih hormat ya, artinya saya izin gitu ya. Ada yang dokter meninggalkan tempat langsung pulang ke Jawa. Oh ada yang gitu ya? Ada banyak. Dan uangnya itu dari pusat ada terus. Ada terus. Nah, karena mereka pun nggak ngelapor kalau mereka pindah. Pulang aja gitu ya kan. Dan itu belum tertib banget tuh ya kan. Nah, jadi setelah itu saya datang, ternyata uang saya tuh banyak. Gaji saya tuh numpuk gitu dikaretin sama dia numpuk gitu ya kan. Nah, numpuk itulah yang terus saya enggak berani. Ada dia bilang inilah tolong diambil sebagian tanda tangan lah gitu ya. Sebagian saya ambil gitu ya karena mereka tidak nyaman kan akan mengembalikan itu lagi kan. Ternyata uang itu sudah cukup banyak, orang-orang punya itu cukup banyak di bancaan, mereka tahu ya bancaan. Bancaan apaan? Selamatan, memakan uang rame-rame. Oh, jadi uangnya dibagi-bagi sebenarnya ke mereka sendiri pun. Di bagian keuangan itu. Sehingga mereka ada yang bunuh diri karena apa? Ini beneran? Ada. Pendarahan bunuh diri gitu. Bunuh diri karena ada pemeriksaan. Oh ya. Ada pemeriksaan gitu ya. Nah, saya ditanyain. Sebelumnya ini ada sekitar berapa bulan tuh saya tanda tangan, dikasih saya kan. Sudah selesai saya sudah. Habis tuh karena memang saya waktu dari ITS itu masih bolak-balik kan ke Tanah Grogol tadi ke rumah sakit. Jadi itu dianggap bekerja saya walaupun udah ada pasien. Dianggap bekerja. Itu oke lah. Saya tanda tangan gitu ya, seputar 4 bulan apa gitu ya. Itu saya tanda tangan, habis itu selebihnya saya nggak mau ngambil. Karena saya banyak di ITSI kan. Nah, itulah yang dimainkan mereka. Nah, waktu ada pemeriksaan saya nggak kena pemeriksaan karena itu saya sudah ngambil hak saya kan. Udah selesai haknya. Selesai. Nah, itu yang terus jadi jadi rame. Nah, itu bendaharanya sudah mati bunuh diri. Check out dia. Ya, gitu. Nah, mereka ini yang banyak kena semua. Ya, banyak yang ada yang digeser ke sana kemana ya. Dan saya enggak tahu setelah itu keuangan yang itu tuh kemana, nggak tahu saya arahnya atau diambil kembali diserap pemerintah, nggak ngerti saya. Iya, jadi kalau berbicara karakter di dunia kerja Om Tante, karena memang kiprah awalnya PNS, moral, kejujuran, etika ini juga sesuatu yang harus dipegang kuat ya Om ya. Kalau enggak ya udah bisa kebawa banget gitu ya. Iya. Nah, yang kalau kita pernah refleksi tentang karakter di dunia kerja di bidang kita ya, apalagi di negara ini khususnya karena kita ngerantaunya di sini, kita pernah bahas juga di sini kita butuh speak up ya kan. Iya, butuh ngomong. Oke, moral kejujuran oke ada di belakang, tapi itu harus diomongin. Kalau kita berharap dia ngelihat apa yang udah kita lakuin dengan baik, itu nggak akan terlihat lah. Itu harus dibicarakan. Nah, kita juga berbicara kalau kita sebenarnya tadinya kita merantaunya ke London atau ke Amerika, kayaknya ada karakter yang emang beda lagi yang harus ditonjolin. Jadi kayak emang tiap profesi dan tempatnya di mana emang beda ya cara survive-nya. Kita harus mengakses ulang ya. Kalau Om itu hampir kayak Tita perjalanannya. Tita saya kayak Om ya perjalanannya. Susah di awal gitu. Terus Om nggak cukup diisi. Tahun 94 di tahun perempatan waktu itu isi sudah mulai nggak nyaman ya Pak ya. Karena berganti manajemen sudah mulai nggak nyaman. Terus pindahlah lamar lagi ke Viko ya Pak ya. Pada saat itu mulai guncang. Mulai guncang gitu ya. Nah, dari situ guncang itu saya sudah mulai agak nggak nyaman juga bekerja karena orang-orang Amerikanya kan sudah sudah keluar lah gitu ya, tinggal 1-2 orang aja, ada GM-nya orang Singapura waktu itu. Nah, diambil oleh Yayasan Eka Paksi, Yayasan TNI. Udah mulai ada beda permainan lagi. Nah, ya. mereka tuh terus orang-orang yang
mau pensiun dari TNI yang bintang 1, bintang 2, yang kolonel segala macam itu, mereka langsung menempati posisi-posisi strategis di perusahaan itu. Tetapi mereka baru belajar. Jadi belajar perkayuan, belajar reboisasi, belajar inilah manajemen perkayuan segala macam itu mereka baru belajar gitu. Nah, proses belajar mereka itu setelah saya lihat, saya amati itu persiapan pensiun mereka. Jadi setahun 2 tahun mereka pensiun, ganti lagi yang mau pensiun dari TNI, datang lagi sana mereka. Nah, ujungnya itu saya waktu itu kepala rumah, saya kan jadi wakil kepala rumah sakit ya. Jadi pada saat itu saya kepala rumah sakit lagi pergi ke Jakarta, dokter Teki Yokom itu pergi ke Jakarta, saya yang mimpin rumah sakit gitu. Sambil saya ngerawat mimpin rumah sakit, saya bilang oke, gitu, ada hitam di atas putih, saya tanda tangan gitu ya. Nah, kalau dulu GM-nya itu kan TNI ya, itu kalau dia datang, itu datang sama nyonya, sama keluarganya gitu ya. Kita ada apa tuh kapal speed yang seperti di sini tuh loh, yang di dalamnya ber-AC segala macam itu ya. Nah itu mereka datang, ada saya. Jadi saya datang, dikenalkan saya, selesai masuk sana karena mereka merasa itu punya TNI kan. Ya oke lah, saya enggak apa-apa. Ini yang mimpin rumah sakit. Udah ya sudah, saya kenalan gitu. Tetapi pada saat mereka datang itu mereka selalu memanfaatkan itu fasilitas kesehatan itu. Jadi para nyonyanya itu ya. Para nyonya itu ya kan. Nah, itu ibu-ibu suri itu selalu memanfaatkan itu. Ya, baik. Datang itu ya, nanti minta misalnya ini ya, kalau kita cerita kesehatan tuh kan ada obat-obatan, hubungannya dengan obat-obatan lah gitu ya. Dan mereka tahu minta obat kolesterol, obat tekanan gitu ya, obat diabetes itu dia minta. Gitu lah. Satu hari kepala apotekernya itu lapor sama saya, "Dok, ini ada ibu ini permintaan ini, loh kok banyak banget ini, enggak boleh, enggak rasional." Iya kan? Nggak boleh nih, saya saya kasih, saya enggak tanda tangan. Nah karena saya enggak tanda tangan ini ribut lah mereka. Si ibu ribut ini ke saya lupa ibunya. Ibu ini yang datang. Dan itu pada saat ada dokter Teki dulu, itu kebiasaan mereka bawa tas kresek, jadi seperti keluar dari mall gitu, bawa obat-obatan gitu. Nah itu mereka tuh mintanya enggak sedikit, banyak. Nah setelah itu saya ditelepon lah kayak gitu, dia bilang sama perawat-perawat di rumah sakit tuh, "Saya akan lapor suami saya." Nah, saya tahu suaminya kan GM gitu ya kan, GM di ITSI gitu ya. Ya saya bilang sama perawat-perawat saya, ya laporin saja, nggak apa-apa. Kayak ini kan kita mau manajemennya kan supaya tertib tadi ya kan. Betul. Nah, itu ya. Setelah itu saya ditelepon sama GM itu, "Dokter Ahyar ya," saya bilang gitu. "Kenapa? Ini kan keperluan saya ini nih. Yang sakit siapa?" saya bilang gitu. Ya pokoknya beri saja gitu ya. Mereka kan kayak gitu, kalau terdesak kan kayak gitu ya. Beri saja, enggak bisa Pak. Kita kalau memberi sebuah obat itu, obat apa saja, saya bilang itu harus diperiksa dulu siapa yang sakit supaya enggak salah beri. Saya bilang karena ini obatnya enggak rasional. Enggak ada satu orang yang sakit itu semua dikasih kolesterol, diabetes, itu kan. Ini supply asam urat, vitamin gitu. Jadi satu resep itu penuh sampai berjilid gitu loh. Resepnya itu berjilid gitu. Resep sampai 10 tahun ke depan. Nggak boleh dengan nama itu, nggak boleh dia bilang. Jadi harus rasional Pak. Loh, tapi itu kan rumah sakit kita gitu. Iya benar Pak, tapi nanti ada pemeriksaan kan dari Balai POM segala itu kan ada, dari Kanwil kan pasti nyebrang mereka periksa obat-obat itu. Ya akhirnya dia telepon, karena sama saya ndak tembus, dia telepon lah dokter Teki Jakarta. Dokter Teki rupanya dia ngomong apa. Dokter Teki ini kan keturunan Chinese gitu ya. Jadi dia mungkin gimana ya, saya juga nggak ngerti ya. Habis itu dokter Teki telepon saya, "Dokter Ahyar, dikasih saja." "Oh nggak bisa," saya bilang gitu. "Kalau dokter Teki mau, dokter Teki yang tanda tangan," saya bilang gitu. "Saya nggak mau." Gitu ya. "Wah tapi saya ini masih sibuk, saya di Jakarta ini." "Sudahlah, kasih saja, habis itu jangan lagi." Habis itu saya enggak tanda tangan, saya kasihkan saja. Diterima itu. Enggak tanda tangan.
Jadi langsung Tapi apotekernya gini. dianya yang jadi takut. Iya. Nah, apotekernya kan takut kan. Nah, apoteker gimana dok gitu ya. Sudah saya kasihkan saja sudah. Kalau ada apa-apa. Nah, saya melihat itu kejadian-kejadian itu terbongkar tuh tahun berapa ya? Di rumah sakit saya lupa itu. Di rumah sakit Pertamina itu selalu kejadian begitu. Oke. Yang punya Ternyata kepentingan bisa ternyata ngambil keluar dari rumah sakit itu para orang-orang yang membebaskan pemberian obat begitu banyak itu dijual ada orang di luar itu yang menampung obat-obat itu, terutama obat tekanan, obat kolesterol, obat diabetes itu ditampung. Jadi orang yang Pertamina yang berobat itu sebenarnya dia enggak butuh obat itu, butuh salah satu aja. Yang ini dijual. Nah, yang memberinya ini dokter saat itu. Nah, karena mungkin ada perintah lagi gitu ya. Nah, itu terus itulah yang terus terjadi rantai yang jelek ini ya. Maret itu manajemen obat perobatan. Nah, saya setelah itu saya mulai tidak nyaman lagi bekerja. Iya. Coba-coba saya pindah. Nah, saya kebetulan ketemu sama kepala kesehatannya Hafko dulu. Ketemu ya saya. Nah, saya membuat lagi itu klinik lagi Om ya. Iya, kasih lagi itu. Gimana Dokter Ayer ini. Ya, habis itu saya presentasi bagaimana caranya karena tagihan perusahaan itu kacamata dengan gigi itu besar banget gitu. Iya, kalau mereka pergi ke kota ya, gitu Om ya. Itu terus apa yang bisa untuk menertibkan ini. Nah, saya bilang saya punya kiat ini gitu ya. Teman sejawat lalu saya datang ketemu silaturahim sekalian lah ya. Iya. Nah, itulah terus saya loncat lagi ke sana. Iya. Jadi bermula dari ketidaknyamanan yang enggak sesuai hati dan aturan yang sesungguhnya lah ya. Karena kalau boleh dirangkum Om Tante tadi pas flashback, kalau ada penyesalan nggak Om Tante? Maksudnya misalnya kayak Tante tahu gitu nggak usah ngambil kerja kedokteran aja. Misalnya lebih jauh lagi tahu gitu nggak usah jadi dokter kalau bakal tiap pagi 2 jam gini. Enggak. Ya zaman dulu tuh ya pokoknya dilakoni aja. Nah, Tante punya kakak kan, kakaknya Tante di atas Tante umurnya sama Om gini. Dia pernah waktu Tante belum masuk ke puskesmas itu di Mojokerto itu, kita naik mobil pengen tahu, belum ini masih minggu depan lah pokoknya masuk. Terus tak bawa ke sana. Terus dia gini, wih jauh, gak enak. Gajinya kecil. Terus tak bilang gini, makanya kamu gak bisa jadi dokter. Kalau jadi dokter dia kayak gini. Iya. Malah ada terasa kebanggaan yang lebih ya Tante karena pengorbanannya ya. Nggak ada sih dulu tuh gimana ya? Nggak ada. Karena kan kuliah sudah cukup lama itu ya sudah ya lulus tuh ya cari uang. Nggak ada lagi kan? Iya. Jadi kalau ada yang mau diubah nggak ada juga nih Tante. Kalau bisa Tante bisa ngerubah waktu. Misalnya kayak tahu gitu habis lulus langsung aja kayak Om langsung kerja jadi dokter perusahaan misalnya. Enggak, karena enggak ada zaman. Nah, itu tadi lah aku bilang. Zaman tahunnya kita lulus itu yang ada di sini itu PNS. Dan memang peluangnya besar gitu loh. Dan kita enggak tes kayak sekarang. Pokoknya mendaftar ke Depkes ada waktu setahun tuh enggak salah sekali udah dibuka formasi besar-besaran. Gitu sudah jadi kedokteran gigi, kedokteran umum, kedokteran hewan, farmasi itu semua tumplek di sana untuk penempatan. Iya, di Jakarta masih di mana ya? Senin ada, dia kan sudah punya gitu. Jadi kita tinggal ke sana membawa berkas-berkas yang isinya penuh orang se-Indonesia Raya penuh. Habis itu di Departemen Kesehatan dulu di Kuitang. Nah, di situ sudah gitu kita nunggu. Ya itu tadi dikasih 3 provinsi, milih mana. Gitu kan gitu. Terus habis itu sampai di provinsi kita ketemu masih Kanwilkes itu. Habis itu milih lagi kabupaten kotanya mana. Sudah. Om balik ke sana, Tante ke Mojokerto itu tadi. Nah, karena itu tadi belum menikah tadi. Nah, setelah 2 tahun bekerja barulah kita memutuskan untuk menikah. Kerja dulu ya Tante 2 tahun ya. 2 tahun gitu. Itu pun nggak boleh langsung pindah karena belum 5 tahun. Jadi masih kerja 2 tahun kan nggak boleh. Meskipun sama suami PNS waktu itu masih PNS. Buktinya kan SK boleh pindah. Nggak boleh ya sudah dijalanin aja nggak apa-apa. Sementara Om sudah berpindah-pindah dari PNS tadi sudah pindah ke perusahaan kayu, pindah lagi perusahaan minyak. Resminya keluar tuh mau ke perusahaan minyak baru resmi keluar dia. Iya, lebih kali ikut dia juga dia berat juga di sana karena
Tante tuh ngerasakan baru pindah tahun 91. Itu masih di perusahaan kayu Bapak ya, masih di ITSI. Ini Tita umur 10 bulan ajak pindah. Itu aneh ya. Ini kan orang anak daerah ya. Aslinya sana. Iya. Tapi mereka itu, nah itulah manusia ya. Oke. Mungkin sama aja di sini. Kalau ada orang baru, kok kenapa mereka merasa terancam? Padahal yang baru datang ini kerereke. Kayak penyanyi Nggak punya Maria apa-apa. Carey. Nggak punya Iya, apa-apa. iya, iya. Belas nggak punya apa-apa. Tapi kelihatan mereka Gitu. kayak Iya. defensif Kenapa jadi gitu takut? ya. Nah, kan gitu bukannya Atta pernah ngomong waktu mau masuk di Atok ini, ya kan? Bukannya pernah ngomong. Kayaknya ada yang ini kalau Atta mau masuk, nah itu dia kayaknya nggak jadi terbuka iya, lah, ancaman kayaknya. ini. Atta dipikir ancaman. Gitu. iya. Nah, terus kita tuh bilang, "Loh, kita ini punya apa? Oh, kita enggak punya apa-apa, rumah aja ngontrak, enggak punya." Gitu loh. Kok mereka kenapa jadi ketakutan gitu loh. Atau yang takut itu bukan orang daerah kali Pak ya. Nah, beberapa senior itu. Senior teman sejawat kita itu. Iya. Nah, gitu. Jadi enggak, artinya tuh itulah yang biasanya mereka tuh yang sudah kaya, sudah mapan gitu tuh, datang orang muda tuh mungkin mereka secara nggak langsung mikir, wah ini bisa jadi nih ke depannya nih aku bergeser gitu mungkin gitu loh, bisa saja. Jadi mungkin orang di kantor tuh ya agak takut juga sama kamu kan. Oh, Ada bintang bersinar datang. kira dikasih aja baru kerjaan terus. Yang di sini nurut, nje. Memang pada saat saya di ITSI itu pasien yang di ITSI itu enggak nyebrang lagi. Oh. Saya melayaninya di situ sudah. Oke. Nah, kan kalau yang nyebrang ini kan pasiennya ada salah satu dokter terkenal di situ. Kerjasama. Iya. Itu terus sepi. Oke. Jadi memang orang baru membawa ide baru, Iya. perubahannya signifikan kalau di kasus yang ini. Iya. Dari segi kemapanan tuh ya jauh, situ senior dan sudah sangat mapan. Kita masih merangkak-rangkak ini. Iya, beneran gitu loh. Jadi kenapa mereka takut? Jadi nggak ada yang mau dirubah, nggak ada ya? Nggak ada penyesalan ya? Ada. Nah, saya di ITSI itu kan saya belajar lah di situ saya. Jadi belajar bagaimana memperdalam apa yang menjadi tanggung jawab saya, profesi tadi ya. Oke Om. Jadi saya sempat mengajukan permohonan ke kepala kesehatannya, manajer kesehatan itu, Dr. Teki. Itu saya bilang, saya bisa enggak, karena kasusnya kan banyak sekali dan tidak tertangani. Saya bilang, saya bisa enggak ditambah lagi 1 hari. Saya biar ini saya mau belajar, saya demi belajar gitu kan. Loh, terus dia bilang, oke, nanti dokter Ahyar kita rapatkan dulu di manajemen. Nah, pada saat 1 hari mereka 1 hari aja rapat. Habis itu besoknya saya dipanggil lagi. Terus pertimbangan, saya langsung bilang, saya nggak usah dibayar, saya bilang gitu. Ya, cuma saya minta uang makan sama uang tidur aja, saya bilang, dengan transport. Itu aja. Di pikiran saya itu hanya ingin memperdalam kasus-kasus yang ada, bagaimana saya menanganinya. Iya. Itu. Nah, karena kedepannya itu saya nanti akan punya skill yang kuat gitu ya di dalam penanganan itu, terutama yang operasi gigi itu kan banyak sekali kasus itu. Jadi ini buat Om belajar juga sebenarnya. Iya. Tidak dibayar saya. Oke. 0 rupiah, betul-betul enggak dibayar saya itu. Tapi saya senang. Iya. Menjalaninya senang. Karena itu bekal saya ke depan. Iya. Nah, itulah terus saya jadi. Nah itu Vin, jadi memang bener kan, lu kan kita nggak dibayar overtime. Skill tidur, ya nggak tidur nggak? Nggak dibayar. Itu untuk memperdalam bekal itu jadi bekal kita, gitu. Nah jadi langsung penutupan aja Pak. Apa masih ada pertanyaan lagi? Paling sebelum pertanyaan terakhir, berkaca dengan pengalaman Om Tante saat bekerja dulu juga, terus ngelihat Tita di awal-awal karir pas merantau itu juga ada siksaan, cuma sekarang dia udah lebih bisa mengapung dengan baik lah ya sekarang ya. Kalau Om Tante bisa nasihatin dia waktu umur 10 tahun nih, waktu masih kecil, apa Om Tante? Misalnya kayak, kamu jangan jadi engineer deh, kayaknya bakal kerja keras terus kamu bakal tersiksa. Kerja keras, sepi, pamrih.
Ada yel-yelnya ternyata ya. Loh, sebenarnya Tita ini kan pengen jadi dokter dia. Oh, oke, Sebenarnya. Tante. Iya. Pengen jadi dokter dari kecil, mungkin lihat bapak ibunya gitu ya. Tapi kalau ditanya waktu itu kenapa sih? Enggak, katanya kalau jadi dokter itu kan di mana-mana tuh. Dok, sama siang dok, dok gitu aja, dok itu. Oke. Itu kebanggaan Iya, gitu iya, loh. ada panggilannya ya. Iya, habis itu kan nggak ada nyur gitu kan, nggak ada. Nyur. Betul juga. Ya susah juga ya, nyur. Iya. Habis itu tahun berapa ya, dia SMA kelas 2, kurikulum kedokteran tuh berubah gitu loh. Kan kakak tante kan guru besar, dikasih tahu nanti dokter yang akan datang itu nggak sama kayak zamanmu loh, berubah gini gitu banyak. Akhirnya pelan-pelan kita rubah, tapi sebenarnya kita juga nggak tahu ilmu teknik, kan nggak ngerti kita, sampai kita minta tolong teman lah ya gitu ya, untuk membuka wawasannya Tita ini. Malah gitu loh. dua-duanya anak om tante teknik ya. Iya, habis itu ternyata dia malah masuk di ITS. Terus tapi selama setahun tuh dia masih mendongkol kayaknya, masih aku nggak bisa jadi dokter gitu loh. Kalau nggak salah gitu. Masih pengen cita-cita dokternya ya. Iya, itu setahun itu. Karena dulu dia kan nilainya juga masuk, waktu itu juga masuk, tapi pada saat waktu mau, kalau dia kan dites lagi di UNER. Iya. Dia di sini sudah daftar ulang, ya nggak tah? Nah, di ITS sudah daftar ulang, udah bayar ya kan, daftar ulang. Di ini baru mau tes. Jadi waktunya bersamaan, nggak jadi gitu. Terus saya bilang ya rezekimu memang di sini, bukan di kedokteran gitu. Tapi kok aneh, saya bilang kalau masih kebayang-bayang kedokteran kenapa jadi nilainya bagus aja di ITS. Jawabnya dia lah, aku kan bukan tipe anak yang terus marah terus seenaknya gitu ke sekolah. Enggak gitu. Tetap kita perjuangin ya. Iya, itu. Udah keburu nyemplung ya saya, benar. Gitu. Habis itu ternyata ya dia ada temennya luka lah, apa dia bawa ke rumah sakit, dia ya gini-gini, berarti memang bukan ternyata memang dunianya. bukan itu jalannya ya. Iya itu, tante. Jadi memang sebenarnya kita bisa bermimpi, tapi ya kalau hidup lagi ngasih apa ya dijalanin dulu ya tante, dilakonin dulu ya. Iya. Siap. Sambil berdoa jangan lupa. Pokoknya usaha itu selalu diiringi berdoa. Usaha tok tanpa berdoa ya enggak boleh. Betul. Sombong kita, enggak punya Tuhan kok enggak berdoa, Betul. ya kan? Berdoa tok tanpa usaha, hancur. Berdoa tok kapan tuh? Iya. Berdoa. Iya, betul. Iya kan, enggak usaha. Emang ada Iya, tapi lagi berdoa terus. Jadi enggak diambil Nggak juga. usaha. Jadi harus beriringan. Terbuka juga, betul. Iya. Gitu, Berarti gitu. Memang ya enggak ada. Hidup ini kan memang sulit ya, gitu ya. Tapi kalau kita jalanin aja sudah. Iya, dengan pokoknya berdoa. jangan lah, ya boleh lah kan, manusiawi ya. Kalau kita punya kekhawatiran, manusia lah gitu. Tapi kalau sampai kekhawatirannya berlebihan itu, nah itu enggak boleh. Iya. Jadi penyakit nanti. Kalau dia bekerja di luar, baru kita kasih tahu bahwa kalau dulu jadi dokter kan paling jauh kan di puskesmas gitu ya kan. Jakarta paling jauh kan. Ternyata bagus pilihan ininya ya Om ya. Gitu kan. Siksaannya benar. Jadi setelah itu baru dia hilang. Iya. Hilang pikiran itu pengen jadi dokter. Kalau kamu jadi dokter, kata ibunya, paling nanti puskesmas tempat ibunya bekerja sekarang gitu ya. Paling jauh ya. Paling jauh. Juga. Ya. Daerah dekat rumah situ Iya, aja iya. ya kan. Kalaupun dikirim ke Jakarta itu paling jauh Jakarta. Jadi Iya. itu pun 4 hari, mungkin Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pulang sudah kan. Iya. Nah gitu tuh. Nah inilah keberuntungan tuh ya. Siap. Sudah apa? Berarti kita masuk Masuk ke ke pesan-pesan. segmen penutup ya. Iya. Pesan-pesan aja. Gimana Om Tante dengan Tita udah di sini, aku juga baru masuk nih setahunan, dan teman-teman kita juga di sana kan Om Tante kebetulan ketemu beberapa teman-teman kita ya yang merantau juga yang bekerja. Iya. Ada pesan-pesan nggak Om Tante sebagai kami yang masih muda dan masih memperjuangkan? Iya. Pesan buat Atta sama Vinda dari Bapak Ibu. Dari orang tua. Ya jalinlah hubungan kalian ini, orang-orang Indonesia ini, ya kan, gitu loh kan, karena enggak semuanya orang itu, ada beberapa itu yang saat kita sulit dia bantu, ya gitu kan, gitu juga sebaliknya. Jadi Silaturahmi itu tetap dijalin gitu. Terus apapun ya dijalani kan, sudah memang
nggak mungkin lah kita tuh nggak dikasih jalan keluar, nggak mungkin. Oke, itu tadi yang usaha sambil berdoa tadi, nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi tetap yakin, harus tetap yakin lah, tetap yakin itu penting, harus yakin. Seperti itu. Sama silaturahmi itu udah berteman sama semua aja kan boleh gitu. Tetapi untuk yang mana ya, itu kan kita tahu mana-mana temannya ini ternyata yang membawa, artinya tuh membawa kebaikan yang ini. Kalau itu hobinya kayaknya nggak sama yang itu, nggak usah, kan ada yang gitu ya temannya sama siapa, tapi kan kita tahu nanti milih, kan kita tahu. Nah itu dijalin gitu loh, karena kita sendiri kan baru datang itu kan Bang Widi itu anunya banyak banget membantunya, ya kan membantu Bang Widi. Iya. Baru kenal di sini bukan? Kenal di sini. Iya. Sama gitu juga tante aku juga pas nyampe nih udah langsung membantu gitu loh, membantu. Dan kita kan siapa tahu dulunya gitu loh, tante om ini juga bantu orang yang cuma seberapa sih gitu. Tapi kan nanti balasannya tuh nanti ternyata anak kita dibantu gitu loh. Jadi mungkin begitu gitu loh. Jadi kalau dari orang-orang tua itu kan ada orang tua itu yang politpol gitu ya, moditpol gitu, terus dia mengajarkan anaknya itu seperti itu, kan ada, memang ada. Nah jadinya dia akhirnya anaknya pun pelit ke orang tuanya. Berhasil tadi itu karena berhasil dia sukses. Iya benar. Itu jadi dari awal itu memang kita berbagi itu ya penting. Nah itu karena kita tidak pernah tahu nanti anak kita dapat kesulitan apa ya, orang lain akhirnya yang membantu kan, seperti itu. Berbagi dan menjalin tali silaturahmi terus ya tante ya. Kalau Bapak apa pesan-pesan buat Kata Novinda? Oh ya, yang pertama sih pasti mencintai pekerjaan ya kan. Itu ya. Susah aku jatuh cinta itu Om. Ya. Belum banyak pengalamannya. Passionnya ya. Kemudian yang kedua fokus kita. Fokus tuh ada kepanjangannya loh. Ada follow, one itu ya. C-nya itu course. Terus U-nya itu until. S-nya itu successful. Wow. Jadi bekerjalah sampai selesai. Sampai titik apa yang kita mauin gitu ya. Itu jadi dua itu. Nah, kalau sudah kita fokus itu pikiran kita lebih nyaman. Jadi pikiran, jiwa gitu ya, itu harus kita ya, itu kayak kalian lah berdua itu kan dengan olahraga itu kan. Nah, itulah terus nanti kita punya kekuatan dalam bekerja itu karena kita fokus dan mencintai pekerjaan tuh jadi totalitas kita. Itu. Ya, begitu kan? Tapi kalau kalian sebenarnya jalurnya sudah betul, tinggal mempersiapkan mental saja. Terutama saya Om. Ya. Di masa-masa pembentukan Om. Kita lo enggak pernah tahu loh ya kan, nggak akan pernah tahu. Siapa tahu Vinda abis ini jadi presiden. Abis ini dapat pekerjaan yang lebih baik kan kita nggak pernah betul. tahu. Amin. Karena memang tidak pernah diduga itu. Makanya kita seneng kok. Kadang sesi-sesi podcast gini, apalagi dengan kedatangan Om Tante, biasanya ini yang bikin kita berefleksi. Iya betul. Jadi mikir habis ini, mikir. Dipikir itu. Until successful. Until successful. Mantap. Nah, soalnya ada juga follow terus. Nggak sukses. Iya nggak. Nah, berarti kan mesti saatnya pindah gitu kan. Itu saatnya pindah, betul. Saatnya pindah itu setuju. Kena juga. Kalau ini di keyakinan Tante ya. Kalau cobaan itu udah datang kan semua orang kan dicoba. Betul. Nggak dicoba. Betul. Diuji mau dengan penyakit kah, dengan kesenangan kah, dengan harta kan, semua ujian itu. Harus ingat kita gitu loh, sama yang buat hidup ya kan. Betul. Nah kalau cobaan itu sudah berat, betul artinya itu beban sudah berat banget. Ibaratnya tuh ya Allah nggak mampu lagi sudah ya Allah. Itu artinya pertolongan sudah dekat. Belum sampai. Iya. Betul Tante. Sudah dekat. Betul Bener, Tante. iya beneran. Sudah dekat banget itu Tinggal ya. tunggu aja jadi Vin. Iya. Udah dekat. Tapi memang belum nyampe. Mungkin jaraknya bukan dalam meter, Iya. mungkin dalam hektar. Iya, tapi kan sudah dekat. Satu hektar Gitu. lagi mungkin. Ya. Gitu. Ya Bener, udah. Tante. Betul. Oke, mantap. Mana Tante? Bahagiakanlah orang tua. Oh iya. Nah, terus Aku bikin ketawa terus kok. iya, Suka jadi gelitikin. bahagiakan orang tua, doakan orang tua karena Allah itu akan
memberi rezekinya Jalur enggak berkat. putus, Iya, enggak putus ke anak itu kalau mendoakan orang tua. Mumpung orang tua masih hidup ya doakan, jangan tunggu orang tua sudah meninggal baru doa gitu. Iya. Gitu. Betul. Iya. Amin dan amin. Oke, Ya. mantap sekali ya ini ya. Betul. Luar Kayaknya, biasa. Kayaknya kok saya yang diserang Iya, terus-terusan. saya juga. Kemana ini? Saya juga sama. Ini settingan. Iya, nah sama-sama ini kita nih. Oh iya bisa. Oh iya, apa tadi? Apa komentarnya apa tadi, Bang? Apanya? Barusan tadi bilang apa? Bisa diedit. Diedit. Diedit bisa katanya. Ini tadi Bapak tadi usulan Apa? Oh ya. Oh, ada usulan feedback. apa tadi? Ada feedback supaya Untuk podcastnya lebih bagus podcast. tadi apa Bapak bilang apa? Ya saya kalau lihat ini kok nggak ada yang lebih besar gitu loh. Oh, mikrofonnya ya. Oh iya, betul. Nah, atau yang taruh sini atau Iya, nanti jatuh lagi. Jadi jangan cari yang kecil gitu. yang Taruh kecil sini, banget ya. atau sekalian yang besar banget. Oh, atau yang ini pakai ini headset. Iya. Kayak yang di TV nanti 3. Nanti rame kayak yang di TV. Ininya 3 di sini ada belakang sini Oh, ada. Betul. Kayak mau konser itu nanti Kayak mau ya, Tante, ya. konser ya kita lihat-lihat Iya, ya. Ya Siap. masukan diterima. Ya, siap. Semoga abis ini ada investor yang ngelihat kekreativitasan kita. Dimulai dengan ganti sofa juga ya. Mungkin ya bisa Mungkin. jadi. Oke lah. Kalau Siap. gitu, siap. Terima kasih banyak. Makasih Om Tante. Bapak Ibu, sehat-sehat terus. Oke, temenin kita sampai tua. Yes. Terus habis itu apa lagi? Enjoy Masih 2 minggu liburan. lagi ya? Iya. Enggak ya? Enggak nyampe. Seminggu lebih dikit. Jadi kita masih harus enjoy. ke Saudi Kitchen dulu, Vin. Oh iya, list tempat makannya Iya, banyak ya. Ini kita harus tour guide-nya. Iya, ke Saudi Kitchen kuliner. dulu. Kita harus abis ini kita mau kemana? Makan Seafood, seafood dulu, seafood. ya kan? Minaport. gitu. Ya sudah kalau gitu. Makasih sudah datang. Sampai ketemu Kasih Om Tante. lagi. Kita salim dulu dong, salim. Wejangannya, iya. Salim. Kasih salim. Tante wejangannya. Betul. Itu berkat Tante. Apa? Salim itu apa? Berkah, ambil berkahnya itu salim. Betul. Lagi, Vin? Lagi. Oh iya. Lagi. Lagi Tante. Iya, Vin. semoga. Lagi. Kan Ya. Tiap pagi Ya. kan aku juga Yang salim. bagus tuh ganjil atau genap? Apanya? Kata tadi kan berdua Plat kali. mobil. Kalau kayak makan kurma kan ganjil kan. Sekali lagi, Vin. Oh iya, baik. Memang begini dia Tante model. Udah. Makasih teman-teman. Biar berkahnya. Sampai berjumpa. Dadah. Dadah, sobat workaholic. Iya, sobat workaholic. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini?